adik-adik terkasih, jumpa kembali dalam Renungan Kidi. Masih bersama Kak Indri di hari Kamis yang manis. Hari ini Kamis 17 Juli 2025. Kak Indri hari ini mau cerita soal hati. Tapi hari ini hatinya yang keras. Aduh, kok hati keras ya adik-adik ya. Setahu Kak Indri tuh yang keras itu batu, bukan hati. Tapi hari ini berkeras hati yang didasarkan pada kitab Keluaran 7 ayat 10-13. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih hari ini kami masih diberikan kembali kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, dan berjuang untuk menerapkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pimpin kami dan bantu kami untuk dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, tahu tidak? Didi sedang menggoda Kiki yang tidak mau mengaku salah. Karena apa? Karena salah menyanyikan syair lagu. Terus Didi bilang nih, bener gak sih syair yang aku nyanyikan nih, bener gak sih? Tapi Kiki bilang, tetap salah. Aduh, sambil ngomong gitu Kikinya berlari keluar kelas. Jangan lari, kata Didi. Dasar ini anak keras hati. Nah, tadi kan di awal Kak Indri bilang kan, membahas soal hati, tapi hatinya yang keras. Kenapa sih? Apa sih adik-adik keras hati itu? Adik-adik pernah dengar nggak kata keras hati? Oh, belum pernah. Nah, Kak Indri kasih tahu. Jadi keras hati itu diberitahu hal yang benar tapi tidak mau mengakui kebenaran itu. Itu namanya keras hati. Adik-adik tahu kan bangsa Israel? Iya betul, ketika mereka keluar. Iya pinter, bener, dari tanah Mesir. Terus adik-adik tahu nggak siapa tuh yang keras hati di situ? Udah dikasih tahu yang bener, tapi nggak mengakui. Siapa? Iya benar, Firaun. Nah adik-adik kita baca yuk dari Keluaran 7 ayat 10-13. Udah disiapkan Alkitabnya? Keluaran 7 ayat 10-13. Kak Indra akan bacakan untuk adik-adik. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Adik-adik, Musa dan Harun kembali menghadap Firaun. Di sana mereka melakukan keajaiban sesuai perintah Tuhan. Mereka ingin menunjukkan bahwa Tuhanlah Allah. Namun Firaun tetap berkeras hati. Nah adik-adik, waspadalah terhadap sikap keras hati. Orang yang berkeras hati akan tersesat di jalan. Sebaliknya, orang yang mau diajar dan belajar akan bertumbuh. Apakah kalian mau menjadi orang yang keras hati atau orang yang bersedia untuk diajar? Jadi, adik-adik mau sesat di jalan atau adik-adik mau bertumbuh? PR buat kita. Kita mau bertumbuh atau mau sesat di jalan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali bahwa mempunyai sikap yang keras hati itu tidak baik. Kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang melembutkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain, supaya teman-teman kita yang lain juga belajar untuk tidak berkeras hati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.